Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya kalian sehat-sehat selalu, itulah yang Ibu harapkan. Baik, pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan terkait materi akuntansi perusahaan jasa. Mungkin kalau kalian perhatikan, tentunya ini adalah mata pelajaran yang pernah kalian dapatkan pada waktu kalian kelas 10 dulu. Jadi Ibu hanya di sini akan merefresh, mengingatkan kembali materi-materi yang terkait akuntansi perusahaan jasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama baca basmalah agar apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa adalah akuntansi yang kegiatan utamanya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba. Dalam arti atau bisa diartikan bahwa dia tidak memproduksi sesuatu, tapi dia menyediakan jasa untuk ditawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa dari apa yang kita tawarkan tersebut. Nah, di sini tentunya ada ciri-ciri perusahaan jasa itu apa saja ciri-cirinya, yaitu yang pertama, perusahaan jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Jadi tidak ada wujudnya, misalnya kalau barang kan berarti ini, oh ini sepatu yang ditawarkan, tapi jasa tidak. Contoh, misalnya jasa salon, berarti dia tidak akan menawarkan barangnya, tapi bagaimana dia menservis orang tersebut untuk bisa menggunakan jasa-jasa yang kita siapkan, jasa-jasa yang kita tawarkan. Yang kedua, sulit mengukur standar harga atas jasa yang ditawarkan. Jadi nggak ada ukurannya. Jadi misalnya, potong rambut di sini satu kepala itu 25.000. Mungkin di tempat lain bisa 50.000. Di tempat lain lagi mungkin bisa 100.000 dan seterusnya. Jadi tidak ada standarnya. Itu tergantung dari masing-masing perusahaan tersebut. Ini baru contoh untuk salon. Belum baju. Misalnya perusahaan jahit, jasa jahit. Itu mungkin baju di tempat yang biasa kita jahitkan karena sudah langganan, harganya tidak akan sama di tempat yang lain. Mungkin kalau di pinggiran, agak di kampung lebih murah, di kota lebih mahal, dan lain sebagainya. Itulah gambaran tidak ada ukuran standar dari akuntansi perusahaan jasa yang kita ketahui. Perusahaan jasa yang lain masih banyak lagi, mungkin transportasi dan kemudian dokter, itu semua jasa. Jadi nanti kalian bisa mencari akuntansi perusahaan jasa itu apa saja, kalian bisa data sehingga kalian bisa menganalisa. Kita lanjutkan. Siklus tahap akuntansi. Dalam akuntansi jasa itu ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, kemudian yang ketiga tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan dimulai dari mana? Yaitu dari tahap pengidentifikasian. Diidentifikasi dari bukti-bukti transaksi, dari dokumen sumber, dokumen transaksi, dokumen pendukung, untuk diidentifikasi, sehingga setelah diidentifikasi baru dibuat pencatatan. Pencatatan itu yaitu di mana? Di dalam jurnal, yaitu di dalam jurnal umum. Saya contohkan di sini.
Setelah dicatat, diidentifikasi, dicatat dalam jurnal umum sesuai dengan kronologisnya tanggal. Jadi tanggal 2 tidak boleh tanggal 31 langsung melonjak ke tanggal 1. Jadi urut sesuai dengan urutan tanggal kronologisnya. Jadi mulai tanggal 1, misalnya tanggal 2 tidak ada transaksi, kita lanjut ke transaksi berikutnya, dan begitu seterusnya. Setiap penerimaan dari perusahaan jasa, dari tawaran jasa yang sudah diperoleh dalam 1 hari penghasilan, itu segera dimasukkan, dicatat, diidentifikasi, dibuat bukti transaksi, kemudian dibuat pencatatan di dalam jurnal umum. Setelah dari jurnal umum, baru melangkah ke buku besar atau istilahnya penggolongan sesuai dengan akun-akunnya sendiri-sendiri. Ada akun kas sendiri di buku besar, ada akun perlengkapan sendiri, ada akun sehingga masuk ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing istilahnya. Posting ke buku besar. Itu semua disebut tahap pencatatan. Tahap yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran yaitu dari neraca saldo, tadi setelah buku besar, kemudian dari saldo-saldo nanti kita pisahkan, kita jadikan satu saldo kas berapa. Kita masukkan dalam neraca saldo. Kemudian saldo piutang berapa, begitu seterusnya sampai akun-akun semua yang ada di buku besar terekap semua di dalam neraca saldo. Nah, setelah itu ada tambahan AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini bisa dibuat per bulan, bisa dibuat per tahun periodenya. Nah, pada umumnya dibuat akhir tahun. Jadi pada saat tutup buku di 31 Desember. Dibuat ayat jurnal penyesuaian yang buktinya dalam bentuk memo, ya, seperti yang sudah saya terangkan pada saat Ibu membahas terkait dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, setelah semua dimasukkan AJP dipadu dengan neraca saldo, membuat neraca lajur, ya, bisa dibantu neraca lajur. Kemudian di situ akan menghasilkan jurnal penutup. Setelah ada jurnal penutup, akun-akun real akan muncul, akun-akun nominal akan ditutup. Akun nominal apa saja? Yaitu akun beban, akun penghasilan, semuanya akan ditutup. Dibuat jurnal penutup. Setelah itu baru dibuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap berikutnya apa? Yaitu tahap pelaporan. Berarti laporan membuat neraca. Neraca membuat laba rugi. Membuat laporan perubahan modal. Nah, berikut sketsa siklus untuk siklus jasa, akuntansi jasa. Di sini siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan. Tahap pencatatan dimulai dari pendahuluan ini. Nah, di sini seperti yang sudah saya terangkan tadi, yaitu dimulai dari mulai menganalisa dari bukti transaksi, mungkin bisa sampai membuat bukti transaksi, kemudian mulai dianalisa, masukkan dalam jurnal, baru posting buku besar. Setelah itu, di sini masukkan neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, akan dibuat kertas kerja. Tahap pelaporan, ada laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal pembalik, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, itulah tahapan daripada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini bisa kalian sebagai acuan kalian untuk mengerjakan soal yang telah Ibu berikan pada pertemuan tanggal 24 Agustus 2001 kali ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan.
Sehat selalu untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.